Halo semuanya, kita berjumpa kembali di channel Blessing Science. Baiklah, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai medan listrik oleh distribusi muatan sepanjang garis. Ya, jadi kita akan lanjut pembahasan kita mengenai medan listrik oleh distribusi muatan sepanjang garis. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Ini contoh soalnya. Kita akan menentukan medan listrik yang diakibatkan oleh distribusi muatan sepanjang batang ini ya. Jadi batang ini kita anggap satu dimensi, jadi garis. Nah, di sebuah titik. Nah, katakanlah jarak titik ini yaitu A ya. Oke. Jadi katakanlah jaraknya itu dari ujung batang yang kanan ini yaitu A. Nah, selanjutnya di sini kita lihat katakanlah batang ini panjangnya L. Ya, kita akan menentukan medan listrik akibat distribusi muatan sepanjang batang ini pada suatu titik ya. Nah, jadi langkah awalnya yaitu kita ambil salah satu bagian, yaitu misalnya bagian yang ini ya, teman-teman. Nah, bagian ini itu jaraknya, kalau di sini katakanlah itu 0, ya katakanlah jarak terhadap titik 0 itu adalah X. Dan bagian yang kita ambil ini yaitu katakanlah DX. Jadi kita ambil bagian kecilnya DX. Nah, berarti pada bagian ini itu terdapat sejumlah muatan katakanlah dq ya. Nah, jadi pada bagian ini terdapat sejumlah muatan dq. Maka dq sama dengan lambda dx ya. Jadi dq sama dengan lambda dx. Nah, kita tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai distribusi muatan sepanjang garis, maka kita akan berhubungan dengan rapat muatan ya. Jadi lebih sering kita akan berhubungan dengan rapat muatan. Nah, rapat muatan untuk batang ini yaitu secara keseluruhan rapat muatannya yaitu lambda sama dengan Q per L ya. Jadi lambda sama dengan Q per L. Nah, kalau hanya bagian kecil ini berarti dq, maka dq itu sama dengan lambda kali dx ya. Kalau yang di atas ini berarti Q sama dengan lambda L. Nah, kalau hanya bagian kecil ini berarti lambda dx. Baik. Nah, medan listrik yang diakibatkan oleh bagian ini terhadap titik ini yang berjarak A dari ujung batang yang paling kanan ini yaitu kita tuliskan EX ya. Ya, karena ini terletak pada sumbu X. Jadi DEX kan hanya bagian kecil ini. Berarti DEX sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dq ya. dq per R kuadrat ya, atau sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dq itu kita substitusi, jadi dq sama dengan lambda dx per R kuadrat ya. Nah, sekarang R itu berarti jarak dari ini sampai ini ya. Nah, ini yang jadi R-nya. Nah, R ini kita akan substitusi, kita lihat di sini ya teman-teman. Berarti ini ya, ini saya hapus dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa jarak keseluruhan dari titik 0 sampai ke titik ini ya, itu jarak keseluruhannya adalah L plus A. Jadi karena panjang batang L, kemudian jarak dari ujung batang ini sampai ke titik A, berarti jarak keseluruhannya adalah L plus A. Kemudian jarak dari titik 0 sampai ke bagian yang ini yaitu jaraknya X. Maka sisanya ini, jadi dari bagian ini sampai ke titik ya. Jadi yang R ini berarti jaraknya adalah L tambah A minus X ya teman-teman. Berarti ini L plus A minus X dipangkatkan 2 ya. Jadi medan listrik yang diakibatkan oleh salah satu bagian ini terhadap titik itu adalah 1 per 4pi epsilon 0 lambda dx per L tambah A kurang X dipangkatkan 2. Nah, untuk menentukan arah dari medan listrik ini, karena ini batang ini distribusi muatannya positif, yaitu menjauhi
batang ya, jadi ke arah sana. Jadi setiap titik arah medan listriknya itu menjauhi batang. Baik. Nah, sekarang secara keseluruhan medan listrik yang diakibatkan oleh batang ini adalah, berarti kalau kita ingin mencari medan listrik secara keseluruhan, maka ini kita integralkan. Berarti E sama dengan integral dEx, atau sama dengan integral dari 1/4 pi epsilon 0 kemudian lambda dx per, ya ini L plus A kurang X pangkat 2 ya. Kemudian yang menjadi batasnya, jadi kita integralkan dari ujung batang, jadi ujung paling kiri sampai ujung paling kanan. Berarti batasnya yaitu dari 0 sampai L ya. Baik. Nah, atau ini bisa kita tuliskan jadi 1/4 pi epsilon 0. Kemudian ya, ini juga lambda bisa kita keluarkan, jadi lambda per 4 pi epsilon 0 integral 0 sampai L dx per L plus A kurang X pangkat 2 ya. Nah teman-teman, untuk menyelesaikan integral yang seperti ini, itu kita akan menggunakan aturan substitusi dari integral ya. Sekali lagi, untuk menyelesaikan integral yang bentuknya seperti ini, kita akan menggunakan aturan substitusi untuk integral. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah paham bagaimana aturan substitusi diterapkan untuk menyelesaikan integral ini, jadi silakan lanjut diikuti videonya. Tapi bagi yang belum paham, silakan menonton terlebih dahulu video saya mengenai penjelasan tentang integral dengan metode aturan substitusi ya, baik untuk integral yang tanpa batas maupun integral yang dengan batas tertentu ya. Jadi penjelasan saya mengenai bagaimana cara menyelesaikan integral dengan metode seperti ini itu bisa dilihat pada materi mengenai integral. Jadi menyelesaikan integral dengan aturan substitusi. Nah, baik integralnya dengan batas tertentu maupun tanpa batas. Nah, nanti linknya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya untuk video itu. Nah, jadi sebaiknya teman-teman menonton video itu terlebih dahulu, kemudian baru nanti lanjut menonton video ini supaya bisa dipahami penjelasannya. Tapi bagi yang sudah paham, silakan lanjut menonton video ini ya. Baik, nah di sini kita akan lanjut. Nah, jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, kita akan menggunakan aturan substitusi. Nah, caranya yaitu kita misalkan bahwa U itu sama dengan L plus A kurang X ya. Jadi U-nya adalah L plus A kurang X. Maka DU dx, jadi DU dx itu sama dengan jadi kita turunkan yang terhadap X, maka L dan A itu turunannya adalah 0, kemudian min X itu turunannya adalah min 1 ya. Atau kita tuliskan DU sama dengan min dx ya. Nah, atau min DU sama dengan dx ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjut, kita akan substitusi batasnya sekarang. Nah, kalau U-nya sama dengan kalau misalnya X-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan, jadi kalau X-nya sama dengan 0 untuk batas yang bawah ini teman-teman, U-nya akan menjadi, jadi kita lihat di sini kita substitusi, berarti X kita ganti dengan 0, maka U-nya akan jadi L plus A ya. Jadi L plus A kurang 0 sama dengan L plus A. Nah, kemudian kalau X-nya sama dengan L, ini batas yang atas, maka U-nya itu akan menjadi ya, berarti L plus A kurang L, atau sama dengan A ya. Jadi L plus A kurang L sama dengan A. Nah, sehingga sekarang integralnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Berarti di sini E sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 integral, batas bawahnya adalah L plus A, batas atasnya adalah A, kemudian dx ini kita substitusi dengan min du ya, yang ini teman-teman. Jadi dx itu kita substitusi dengan min du,
Jadi ini kita substitusi dengan min du per ya. Kemudian yang bagian bawahnya kita substitusi menjadi u pangkat 2 ya. Jadi kita substitusi menjadi u pangkat 2. Nah, jadi sekali lagi untuk integral seperti ini kita akan menyelesaikannya dengan aturan substitusi. Nah, supaya kalian bisa paham cara penyelesaian ini, saya sarankan menonton video saya mengenai penjelasan tentang aturan substitusi untuk integral. Ya, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Baik, kita lanjut saja. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan sama dengan negatif. Jadi negatifnya kita keluarkan lambda per 4pi epsilon 0 integral batas bawahnya L plus A, batas atasnya A. Kemudian ini jadi U negatif 2 du ya. Maka kita integralkan saja. Berarti ini E sama dengan negatif lambda per 4pi epsilon 0 ya. U pangkat minus 2 itu adalah, jadi integralnya adalah U pangkat min 1 per min 1 ya. Kemudian batasnya ini L plus A, kemudian A ya. Maka ini sama dengan negatif ini kita bisa keluarkan ya. Berarti ini nanti jadi positif ya teman-teman, lambda per 4pi epsilon 0. Nah, ini jadi 1 per U ya. Jadi ini jadi 1 per U, kemudian A, L plus A ya. Baik, selanjutnya kita lanjut. Maka E sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 ya. Lambda per 4pi epsilon 0. Nah, sekarang kita ganti, jadi batas atas kurang dengan batas bawah ya teman-teman. Berarti ini 1 per A kurang 1 per L plus A. Jadi batas atasnya A, batas bawahnya L plus A. Nah, kita substitusi. Berarti ini sama dengan lambda per 4pi epsilon 0 ya. Kita samakan penyebut, berarti penyebutnya adalah A kali L plus A. Nah, yang di atasnya ini akan jadi, berarti ini L plus A ya kurang A ya. Jadi L plus A kurang A, atau ini sama dengan, nah di sini A kurang A kan kita tahu hasilnya 0, maka ini akan jadi lambda L per 4pi epsilon 0, kemudian ini A dalam kurung L plus A ya. Oke, baik. Nah, kita peroleh bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan sepanjang garis ini, sepanjang batang ini, di titik yang berjarak A dari ujung muatan yang paling kanan ini ya, itu adalah E sama dengan lambda kali L per 4pi epsilon 0 A dalam kurung L plus A ya. Namun ini kayaknya bisa kita lanjut ya teman-teman. Jadi di sini E sama dengan lambda itu kita bisa substitusi tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu lambda sama dengan Q per L. Maka di sini kita substitusi lambdanya menjadi Q per L kali L ya. Kemudian per 4pi epsilon 0 A kali L plus A, atau sama dengan ini kita bisa coret, maka Q. Jadi Q ini muatan total yang ada pada batang itu ya. Jadi Q per 4pi epsilon 0 A kemudian L plus A ya. Atau bisa kita tuliskan E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kemudian Q per A kali L plus A ya. Maka medan listrik yang dihasilkan di titik yang berjarak A ini, jadi katakanlah ya kita sebut titik ini titik A saja ya teman-teman, sama saja. Jadi di titik ini akibat distribusi muatan sepanjang batang ini ya, itu adalah, jadi E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 Q per A dalam kurung L plus A. Nah, jadi teman-teman kalau ada soal yang
membahas mengenai menentukan medan listrik di suatu titik, ya yang seperti ini ya. Intinya seperti ini soalnya. Jadi kalau ada soal yang ingin menentukan medan listrik di suatu titik akibat distribusi muatan sepanjang batang ini, jadi apabila soal modelnya seperti ini, maka kalian bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman, untuk menentukan medan listrik di titik tersebut ya. Jadi rumus ini akan kalian gunakan untuk menentukan medan listrik di sebuah titik jika kasusnya itu seperti ini ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Demikian penjelasan saya mengenai medan listrik akibat distribusi muatan sepanjang garis ya. Mungkin sampai di sini dulu, nanti ada penjelasan berikutnya. Dan untuk kali ini saya batasi dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai kita bertemu atau sampai kita berjumpa di video-video saya yang selanjutnya.